Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan sebuah proyek kami yaitu aplikasi penjadwalan klinik berbasis visualbasic.net. Nama kelompok kami itu dari Bintang Kejora. Tolong, Mas Miftah. Ah, jadi nama anggota kami itu ada Muhammad Miftah Darussalam dengan NPM 2021 110096. Lalu yang kedua itu saya sendiri, Agus Ahmad Hidayah dengan NPM 2021 110021. Yang ketiga, Septa Ivanda Gabrani Agda dengan NPM 2021 110041. Lalu yang terakhir itu ada Muhammad Farhan dengan NPM 2021 110105. Jadi itu deskripsi singkat aplikasi itu aplikasi penjadwalan klinik berbasis visualbasic.net itu dirancang solusi manajemen jadwal yang efisien dan mudah digunakan bagi fasilitas kesehatan. Maaf, memungkinkan pengelolaan jadwal dokter, pasien, pembayaran, dan laporan dalam satu platform terintegrasi. Dengan antarmuka yang intuitif, aplikasi ini mempermudah staf klinik dalam mengakses dan memperbarui data tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam. Memanfaatkan framework .NET, aplikasi ini mendukung fitur seperti pencarian, edit, delete, logout, cetak laporan, maupun revisi dalam bentuk PDF dan lain-lain. Dibangun menggunakan alat canggih Visual Studio, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manusia, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi staf klinik dan pasien. Eh, jadi tujuannya itu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan jadwal yang terintegrasi, cepat, dan fleksibel, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui fitur-fitur modern. Dan manfaatnya itu pengurangan risiko kesalahan, kemudahan akses data, keamanan informasi, dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan klinik di masa depan. Dan elemen antarmukanya itu ada label, yaitu menampilkan teks statis atau informasi di antarmuka pengguna. Lalu yang kedua, date time picker, memilih tanggal dan waktu dengan tampilan kalender dan jam. Yang ketiga ada text box, memungkinkan pengguna mengetikkan teks atau data. Yang keempat ada button, yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan aksi dengan mengkliknya. Yang kelima ada combo box, menyediakan daftar pilihan drop down untuk dipilih pengguna. Dan terakhir itu ada data grid view, menampilkan untuk tabel dengan baris dan kolom yang dapat dimanipulasi. Tolong, Bang. Jadi untuk slide ini akan dilanjutkan oleh teman kita Muhammad Miftah Darussalam. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan desain form login. Di sini ada desain form login yaitu bentar ya. Desain form login yang bentar saya susah melihatnya. Di sini ada form login adalah form login ini dibuat adalah untuk antarmuka dalam menggunakan kolom input dan di mana di sini ada username, password maupun tombol login untuk mengakses sistem atau mengakses ke bagian dashboard. Untuk labelnya sendiri itu digunakan untuk memperjelas pengisian pada text box, username, dan password. Text box sendiri itu di sini adalah untuk inputan nilai username ataupun password. Dan kegunaan button di sini adalah untuk melanjutkan ke form utama atau form dashboard. Selanjutnya, di sini ada desain form utama yang mana form utama itu sendiri adalah terdiri dari pasien, dokter, jadwal, laporan, pembayaran maupun logout. Di sini merupakan pusat aplikasi yang menyediakan menu navigasi dengan button pasien, dokter, jadwal, laporan pembayaran, dan logout untuk mengakses fitur utama serta keluar dari aplikasi. Selanjutnya, di sini juga ada desain form pasien, di mana form pasien adalah dapat memungkinkan pengguna untuk memasukkan data seperti nama, pasien, alamat, dan kontak melalui text box, dilengkapi dengan fitur pencarian data menggunakan text box dan tombol. Nah, di sini menggunakan tombol add, update, delete, maupun print untuk mengelola data pasien, di mana fungsi
cetak atau print itu sendiri menggunakan iText Hub untuk menghasilkan dokumen PDF. Selanjutnya di sini kami memiliki desain form jadwal yang dimana di sini berfungsi untuk mengatur jadwal berobat yang menyediakan combo box yaitu nama dokter maupun nama pasien yang diambil dari desain form sebelumnya yang desain form pasien maupun desain form dokter yang dimana di sini juga ada date time picker untuk menentukan tanggal berobat serta data grid view untuk menampilkan daftar jadwal yang dapat dikelola melalui tombol add, update, delete, dan cari. Selanjutnya di sini ada desain form dokter yaitu input data yang memungkinkan pengguna memasukkan nama dokter, spesialisasi, dan kontak dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan text box serta tombol add, update, delete, cari, dan print untuk mengelola dan mencetak data dokter menggunakan print kontak dokter yang menggunakan iText Hub bentukannya. Di sini juga kami memiliki desain form laporan yang dimana ini berfungsi menampilkan data laporan baik itu dari pasien, jadwal, pembayaran maupun dokter yang dapat difilter menggunakan button cari lalu ditampilkan melalui button laporan. Di sini juga dicetak melalui dokumen PDF menggunakan button print laporan dengan bantuan library iText Hub. Selanjutnya di sini kami memiliki desain form pembayaran yang mana form pembayaran ini memungkinkan pengguna memilih nama pasien melalui combo box yang di situ juga menginput jumlah pembayaran menggunakan text box dan menampilkan data pembayaran di data grid view serta menyediakan tombol add, update, delete, cari maupun print resi untuk mengelola dan mencetak informasi pembayaran dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septora Ivanda Gabrani. Silakan, kata saudara Septora. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi dari Miftah tadi. Sini ada course from pasien dengan menggunakan import sistem data SQL client untuk menghubungkan database ke form ini. Lalu ada import iText Hub untuk dokumen, mencetak data jadi dokumen PDF. Lalu di sini ada database helper yang digunakan untuk menghubungkan database-nya ke form. Selanjutnya, lalu di sini ada data grid view yang berisikan kolomnya itu berisikan ID, nama, alamat, kontak pasien. Lalu di sini ada button add atau tambah yang yang di input nama, alamat, kontak. Selanjutnya ada button update untuk update data yang ada pada data grid view atau database-nya. Lalu ada button hapus untuk menghapus data, menghapus salah satu data atau beberapa data yang ada pada database. Next. Tadi hapus. Lalu ada button searching atau cari yang digunakan untuk memfilter data pasien berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada button print untuk mencetak dokumen PDF yang nanti akan berisikan data-data pasien. Next. Lalu ada kode form dokter. Di sini tidak jauh beda dari form pasien tadi. Dia menggunakan import sistem data SQL client, lalu ada iText Hub juga untuk mengubah data tadi menjadi bentuk format PDF. Lalu di data grid view-nya itu kolomnya ada 4, yaitu berisikan ID, nama, spesialisasi, kontak dari dokternya. Lalu ada button tambah
yang kita disuruh menginputkan nama, spesialisasi, dan kontak dokter. Lalu ada button print untuk mengeprintkan dalam bentuk PDF ini data dokter tadi. Lalu ada button search atau cari untuk memfilter data dokter tadi berdasarkan kriteria tertentu. Next. Lalu ada code untuk form laporan. Di sini tidak jauh beda dari yang tadi. Dia masih menggunakan iTextSub dan sistem data SQL Client untuk menghubungkan ke database. Lalu untuk di sini data grid view-nya itu ada berisikan kolom pasien, dokter, kunjungan, tanggal kunjungan, dan jumlah pembayaran. Lalu di sini kita code form pembayaran. Di sini ada SQL Client, tetapi tidak menggunakan iTextSub untuk mencetak dokumen PDF tadi. Next. Lalu di sini di data grid view-nya itu ada ID pembayaran, nama pasien, dan jumlah pembayaran. Selanjutnya ada button print. Button print ini untuk mencetak resi yang berisikan ID pembayaran, nama pasien, jumlah pembayaran. Lalu ada button hapus untuk menghapus data yang ada di pembayaran. Selanjutnya ada button searching atau cari yang di yang gunakan untuk memfilter data berdasarkan nama pasien. Next. Ada script untuk database-nya. Yang pertama itu kita buat database yang bernama Klinik DB. Lalu kita gunakan database tersebut untuk mencetak tabel pasien, tabel dokter, tabel jadwal, dan tabel pembayaran, serta tabel user. Nah, di sini tabel usernya itu menginput secara manual. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Farhan. Baiklah, terima kasih untuk Ivan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk uji coba fitur aplikasi. Baiklah, yang pertama adalah fitur add. Di sini kita bisa memasukkan nama pasien, alamat pasien, dan kontak pasien. Di sini kita untuk nama pasiennya kita masukkan namanya Ivan, alamat pasiennya di Palembang dengan kontak pasiennya ada di gambar tersebut. Setelah buton add diklik eh, akan memunculkan di data view yang bisa dilihat di gambar sesudah. Di sini ada fitur update. Di sini sebelumnya data yang telah kita masukkan itu ada di data GiveWeb, kita bisa ubah. Pada dilihat pada gambar sebelumnya itu untuk
ID nomor satu, di situ ada namanya Joni dengan spesialis bedah dengan kontak ada di gambar tersebut. Dan setelah diupdate pada gambar tersebut bisa dilihat eh, di ID satu itu untuk nama dokternya berubah menjadi Farhan dengan spesialis anak dengan kontak yang berbeda. Eh, di sini ada fitur hapus. Dapat dilihat pada sebelum di data view gambar sebelum itu di situ ada nomor data nomor 3 yang berisi Dokter Farhan dengan pasiennya Ivan pada tanggal 5 Januari 2025. Eh, dan dapat dilihat juga gambar sesudah itu data pada nomor 3 sebelum itu udah terhapus. Dapat dilihat pada gambar sesudah. Di sini juga ada fitur search atau mencari. Di sini saya ambil contoh. Saya mencari data pasien bernama Farhan. Dapat dilihat pada gambar ini data yang bernama Farhan berhasil ditemukan. Eh, ada juga form print PDF. Ini adalah hasil dari data yang telah kita olah di data GeoView untuk kita print menjadikan PDF. Laporan tersebut ada dua tipe, ada yang versi print PDF, ada print Resi. Untuk gambaran contohnya ada bisa dilihat pada gambar tersebut. Kesimpulan, aplikasi penjadwalan klinik berbasis Visual Basic telah dikembangkan sebagai solusi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional klinik dengan fitur pengelolaan jadwal, manajemen pembayaran, serta laporan dalam format PDF. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas pemanfaatan framework.NET dan pustaka Ethershop memastikan aplikasi yang handal, aman, dan akurat, menjadikannya relevan untuk kebutuhan layanan klinik yang efisiensi dan terstruktur. Terima kasih. Penutupan akan diserahkan kepada anggota kita, Agus Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih Pak Han. Nah, sekian presentasi kami kali ini. Eh, Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.